Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati, sayangi, cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita betul-betul sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat, di atas segala karunia dan seluruh pemberian yang telah kita nikmati selama ini. Salawat dan salam tentu saja tidak lupa kita selalu sampaikan kepada Rasulullah SAW, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada sahabatnya, ridwanullah alaihim ajmain. Semoga Allah senantiasa ridha kepada para sahabat semuanya dan seluruh kita insyaallah. Moga-moga syukur kita mendapatkan tambahan nikmat, moga-moga salawat kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan yang minggu lalu itu tentang nilai dari ekonomi syariah. Kalau yang pertama itu soal kepemilikan. Nah, yang berikutnya itu adalah soal kerjasama, ya, atau prinsip kerjasama. Namun demikian, saya ingin mengatakan bahwa, atau ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini satu pokok tema lain sebenarnya tentang, masih dengan ekonomi syariah, tetapi tentang hukum atau peranan niat di dalam akad-akad itu sendiri. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, dan hadis ini sangat terkenal di antara kita umat Islam, selalu kalau di Arba'in Nawawi itu menjadi hadis yang pertama. Hadis ini bunyinya innamal a'malu binniyah. Itu pasti kalau sudah saya bunyikan innamal a'malu langsung nyambung itu binniyah. Ya, kalau nggak disebut innamal a'malu nggak nyambung. Ya, innamal a'malu binniyah. Hadis ini menarik bapak-bapak sekalian, karena hadis ini yang meriwayatkan cuma satu orang. Ada yang tahu siapa itu? Jadi yang dengar dari Nabi hadis ini cuma satu orang dalam kejadian itu. Namanya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika ada hadis yang riwayatnya atau didengar, diterima cuma satu orang, itu disebut dengan hadis ahad. Ahad, satu. Ya, qul huwallahu ahad. Nah, dalam orang-orang yang belajar ilmu hadis, hadis ahad ini memang ada pertentangan soal kuat tidaknya. Karena cuma satu orang. Khawatirnya orang tersebut salah dengar, kan bahaya ya. Tetapi untuk hadis yang ini, yang menariknya itu saya bilang, tidak ada bahkan setahu saya yang menentang terhadap hadis yang satu ini yang kita baca tadi itu, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Setiap orang itu dinilai atas niat yang dia niat, dibalas atas niat yang dia pasang. Ya. Nah, di dalam akad-akad atau di dalam ekonomi atau dalam fikih muamalah, apakah niat itu diperhitungkan? Niat bisa kelihatan enggak? Enggak bisa. Kalau yang mau sholat ada dua versi. Ada yang mengucapkannya, sholli fardhu subhi, dia lafazkan. Ada yang di dalam hati saja. Memang definisi niat itu kalau ditanya di buku-buku kitab-kitab itu, di mana tempatnya niat? Selalu ditulis an-niyah makanuha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Cuman mazhab Syafi'i bilang
lafazkan lagi, ucapkan lagi, barangkali supaya lebih kuat. Khawatirnya niat dari rumah sholat subuh sempat terucap atau bicara-bicara hal yang lain. Nah, jadi ketika dia betul-betul mau angkat takbirnya, sholli fardhu subuh. Nah, gitu dia. Istilahnya dia ingin fokus. Tapi saking fokusnya, sholli fardhu subuh. Allah, nggak jadi. Naik lagi, Allah, nggak jadi. Yang kesel orang di sebelahnya, ini orang jadi apa nggak sholat? Ya, tapi barangkali dia susah untuk sampai khusyuknya itu. Kita doakan supaya mudah mendapatkan khusyuk dari sholat-sholat kita semua ini. Oh, yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Ibnu Qayyim yang wafat pada tahun 476 itu menulis begini. Dalil-dalil dan aturan syariat mengatakan bahwa niat itu dihitung di dalam akad. Karena dia nanti mempengaruhi sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Ya. Begitu kata beliau. Imam Ibnu Hazm 456 Hijriah wafat mengatakan, jika seseorang menjual anggur, nah ini beliau langsung ngasih contoh nih. Jika seseorang menjual anggur kepada seseorang yang sudah jelas-jelas akan membuat anggur itu jadi apa? Khamar, minuman keras, maka menjual anggur kepada orang tersebut salah. Dulu. Tapi lihat kalimat garis bawahnya. Apa tadi kalimat garis bawahnya? Sudah jelas akan mengekstrak anggur itu menjadi khamar. Jadi ada indikatornya, sudah jelas. Sudah jelas itu di dalam bahasa fikihnya namanya istilahnya ghalabatuz zon. Zon, tahu zon? Zon itu sangkaan. Ghalabat itu sangkaan yang sudah besar betul. Sangat besar. Contoh kalimat yang lain. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Tahu ghalabatid dain? Doa itu, doa Nabi itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Kalau dipakai kata ghalabat, berarti betul-betul terlilit orang itu. Terlilit. Ya. Jadi ini ghalabatuz zon itu adalah sangkaan yang sangat-sangat kuat. Jadi tidak boleh ngira-ngira, oh betul dia memang penjual anggur. Gitu. Nah, contoh yang lain, menjual senjata kepada pihak yang sudah jelas akan menggunakannya untuk memerangi kaum muslimin. Salah juga. Atau yang lebih sederhana gini. Orang lagi berantem. Lagi emosi. Ya, lagi emosi, mau bunuh-bunuhan. Satu kabur. Yang kabur itu lewat kepada kita. Ya, dia yang ngejar tanya, "Kamu lihat nggak orang ini? Saya mau bunuh." Kira-kira kita harus jujur apa enggak di saat itu? Oh, enggak. Iya kan? Kita akan bilang, oh dia lari ke sana. Bukan apa-apa. Supaya kita menghindari terjadinya pembunuhan. Kan kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kata Rasul dalam satu hadis beliau, al-qatil wal maktul, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Gitu kata Nabi. Kenapa? Coba lihat, ingat baik, Bapak namanya renung-renungkan ini. Al-qatil wal maktul, yang ngebunuh sama yang dibunuh sama-sama neraka. Karena dalam dua orang yang bersengketa, pilihannya cuma itu. Kalau bukan dia pembunuh, dia jadi terbunuh. Hanya saja kondisinya yang terbunuh yang kalah. Coba kalau dia menang, pasti dia bunuh yang satu lagi. Itu. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolong saudaramu itu baik dalam keadaan dia zalim ataupun dia sedang dizolimi. Coba lihat Nabi itu, kalimat beliau. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau dia sedang dizolimi. Kan aneh. Kalau sedang dizolimi betul harus ditolong. Tapi kalau dia zalim, kok ditolong? Maksud Nabi adalah tolong dia, tegur dia, tahan dia dengan kekuatan kita supaya tidak berbuat zalim.
bikin aturan supaya orang ini dia tidak terpesona dengan jabatan, kunci dia dengan kunci-kunci aturan, ya. Kalau uang lembaga, bikin kuncinya hanya yang 2 orang yang bersah tanda tangan yang bisa nyairin, kan gitu biasanya. Uang DKM kalau ditaruh di bank itu kan rekening-rekening lembaga, di perbankan rekening lembaga harus 2 orang yang tanda tangan, nggak bisa 1 orang masuk sana, ya, nggak bisa, harus 2. Jadi saling balance, saling menyeimbang. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hazm mengatakannya berdasarkan dalil firman Allah di surat Al-Maidah ayat kedua, surat kelima. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Ya. Ayat Maidah, Al-Maidah nomor 2, Al-Maidah nomor 1, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, aufu bil uqud, penuhilah akad-akad, kontrak-kontrak kalian. Ini orang baru baca surat, tiba-tiba dia baca surat Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kontrak kalian. Akad yang mana? Penasaran ya? Akad yang mana? Al-Quran itu, kalau ada pertanyaan kayak tadi muncul, akad yang mana? Cari jawabannya di sebelum-sebelumnya. Pasti ada ketemu. Apa ketemu jawabannya? Surat An-Nisa. Sebelum Al-Maidah, surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu penuh dengan akad. Mulai akad nikah, mulai hubungan antara wali yatim. Dan lihat semua, banyak sekali di surat An-Nisa itu tentang hubungan-hubungan manusia. Maka ketika orang yang sudah selesai membaca surat An-Nisa, masuk dia Al-Maidah, langsung ditegur sama Allah. Bukan ditegur, diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhilah janji-janji kontrak kalian. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna inda syurutihim, orang Islam itu, orang-orang muslim tertakluk itu artinya tunduk kepada syarat-syarat yang mereka perjanjikan. Tapi ulama menjelaskan lebih dalam. Ketika baca hadis tadi jangan langsung bilang, oh berarti semua syarat ya. Enggak. Ulama menjelaskan syarat-syarat yang dibentuk oleh orang-orang Islam dalam melakukan kontrak mereka adalah syarat yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ya, selagi ada syarat yang melanggar prinsip syariah, syarat itu tidak berlaku. Bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Asy-Syatibi wafat 790 Hijriah juga kasih contoh, ya, ketika jual beli dimaksudkan sebagai sarana menuju riba, maka jual beli seperti itu tidak sah. Jadi riba itu 2 macam secara garis besar. Riba utang, dan itu sangat jelas, yang sudah sangat di luar kepala kita. Riba hutang itu namanya pinjamkan orang 10 balik 15, itu riba hutang. Nah, ada yang namanya riba jual beli. Nah, riba jual beli ini yang panjang urusannya. Salah satu yang membuat orang menjadi riba gara-gara dalam jual belinya itu ada riba karena motivasi. Nah, belum saya kasih contoh lebih dalam lagi itu, ya, karena motivasi. Baik. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, peranan niat di dalam kontrak itu diperhitungkan. Maka lahirlah kaidah fikih. Kalau pernah dengar istilah kaidah fikih. Kaidah itu apa, Ustaz? Kaidah itu namanya juga kaidah. Kaidah itu kan aturan apa ya? Guidance. Ya. Aturan-aturan yang sudah ditulis yang kemudian bisa dipakai secara cepat, guidance, praktis. Kalau begitu nggak boleh itu dong, Ustaz. Nggak usah perlu lihat ayat sama hadis. Oh, salah. Tetap harus lihat. Terus apa fungsinya itu kaidah tadi? Kaidah itu ekstrak dari ayat dan hadis.
Tidak ada kaidah, ini prinsip kita ya. Tidak ada kaidah fikih yang tidak lahir dari ayat ataupun hadis. Tidak ada. Kalau sampai ada kaidah lahir dari ujung-ujung yang entah dari mana, itu pasti nggak jelas. Nah, kaidah yang kita mau sampaikan hari ini bunyinya al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru itu jamak dari al-amru. Apa itu al-amru? Urusan, perkara. Berarti kalau al-umuru urusan-urusan. Semua perkara, semua urusan dengan maqasid. Maqasid itu jamak dari qasdun. Qasdun itu niat, tujuan. Itu nya. Jadi al-umuru urusan-urusan dihitung berdasarkan maqasid, tujuan-tujuan, tujuan-tujuannya atau niatnya. Nah, Bapak rahmati Allah, kaidah ini kalau kita sandingkan dengan hadis Nabi tadi innamal a'malu binniyah, sama enggak? Sama. Beda redaksi, substansinya sama. Itu yang saya bilang, kaidah ini diambil dari itu. Diambil dari hadis Nabi. Nah, Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini menganjurkan bahwa ketika menilai keabsahan dan akibat hukum suatu perbuatan, niat itu harus diperhitungkan. Misalkan ya, ada barang tercecer di jalan. Bapak lagi jalan, ketemu barang. Apa ya barang kira-kira? Uang. Bapak pilih apa? Ambil atau tinggalkan? Take it or leave it. Ambil atau biarkan? Tergantung Ustaz. Kalau gede ambil. Tapi bisa jadi kan? Karena kalau gede, alasannya saking gedenya saya khawatir kalau ada anak-anak lewat kesandung sama duit yang gede ini, yang banyak bungkusannya itu. Oh, bisa aja bikin alasannya. Tapi gini nih, katakanlah kita ambil opsi itu, betul ya? Pasti ambil, insya Allah ambil. Bil. Pertanyaannya, apa niat Bapak ngambil itu? Kalau niatnya adalah niatnya adalah untuk mencari pemiliknya, benar kan? Berarti posisi barang itu di tangan kita menjadi apa? Amanah. Dan kalau amanah tidak boleh dirusak oleh yang megang kecuali rusaknya rusak karena rusak sendiri. Tapi kalau sengaja kita rusakin, kita bertanggung jawab mengganti barang tersebut. Itu apa? Amanah. Nah, itu yang kita sebut dengan luqatah, barang temuan. Itu kalau dibaca di kitab fikihnya, siapa yang menemukan barang luqatah harus mengumumkan selama 1 tahun, dan cara mengumumkannya adalah selalu setiap Jumat mengumumkannya di depan pintu masjid, teriak-teriak dulu. Itu cara dulu fikih. Dan masjidnya bukan masjid ini, masjid raya, masjid yang paling besar, karena dulu mungkin tidak seramai ini, maka orang yang sholat Jumat diperhitungkan sebagian besar ke masjid raya, ke masjid besarnya kota Madinah. Nah, di situ dia harus berdiri di pintu. Kalau ada 10 pintu gimana? Repot juga. Nah, oleh karena itu repot ya kalau dapat barang temuannya. Sekarang saya tanya lagi, ambil atau tidak? Mikir ya. Tadi main ambil-ambil aja. Sekarang ketika lihat bebannya, jadi mikir ya. Mikirnya. Tapi high risk, high return. Semakin besar risiko, semakin besar keuntungan. Berhasil kita nemuin pemiliknya dan dia merasa tertolong dengan apa yang kita lakukan, berarti kita dapat
pahala besar. Gitu. Jadi itu niatnya. Tapi kalau niatnya adalah untuk mengambil barang itu, bukan niat untuk mengembalikan, terlepas amanah atau tidak, tapi niatnya untuk pokoknya saya ambil. Kalau dia ambil, yang namanya perpindahan kepemilikan terjadi lewat salah satunya lewat jual beli. Anda ambil, nggak membeli, berarti itu barang curian jatuhnya posisinya. Coba lihat, ya. Tapi Ustaz, saya lihat orang itu ambil, tapi bagaimana kita hukumkan niat dia, kan nggak kelihatan. Nah, disitulah kaidah ini mengatakan ketika menilai keabsahan, ya, dan akibat hukum suatu perbuatan, niat melakukan perbuatan itu harus diperhitungkan di samping aspek yang bisa kita lihat. Tetap dilihat juga, dilihat itu barang dia kembalikan apa enggak, dia bawa lari atau dia diam-diam saja atau dia cari pemiliknya. Nah, itu tetap harus dilihat. Jadi status orang karena niat, status orang yang menemukan barang di pinggir jalan tadi berubah dari orang yang dipercaya, orang yang amanah. Kalau niatnya salah, dia bisa berubah menjadi pencuri. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh anggur tadi sudah. Nah, ini adalah contoh yang agak lain nih. Menikah yang ditujukan untuk membantu pernikahan kembali dua orang yang bercerai. Gini, ini suami istri cerai, pisah. Habis itu jatuh cinta lagi. Maksudnya apa? Pengen rujuk. Bagaimana cara rujuknya ini? Biar bisa ketemu lagi ini dua orang ini. Harus nikah. Ini harus nikah. Ini harus nikah. Loh, gimana caranya? Setelah mereka nikah, kalau ini cerai lagi, sudah jadi janda sama duda kedua kali, baru boleh nikah lagi. Gitu aturannya. Nah, sekarang ada orang cerai, mau pengen rujuk, dia cari orang, nikah pura-pura, tidak lama cerai, baru mereka ketemu lagi. Nah, yang begini ini yang dilarang. Karena namanya nikah pura-pura, hanya supaya memuluskan kembalinya dua orang ini. Kenapa? Karena tujuan dasar pernikahan adalah kelanggengan itu sendiri. Adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan itu harus betul-betul diberikan kepada para bujang-bujang kita. Bahwa menikah itu bukan sekedar menggugurkan status bujang lapuk. Mohon maaf, salah sebut pula, ya kan? Nanti ada yang tersinggung lagi ya, mohon maaf. Bukan sekedar menggugurkan status, bukan sekedar untuk menggabungkan pendapatan A dan pendapatan B, bukan sisi ekonomi doang, tetapi tujuan pernikahan adalah untuk saling belajar memahami, saling punya cita-cita ingin punya generasi, dan generasinya dicita-citakan menjadi generasi yang terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Berhenti sampai di situ doanya? Salah itu. Cuma sampai qurrata ayun. Lihat doa lengkapnya. Waj'alna lil muttaqina imama. Apa itu waj'alna lil muttaqina imama? Jadikan mereka anak-anak kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Coba lihat ini. Motivasi untuk punya anak itu, jadikan mereka pemimpin di bidangnya masing-masing. Luar biasa itu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain. Contoh lain lagi. Sudah, nikah sudah ini. Contoh lain lagi, zakat. Ada orang ya, sudah nisab, sampai nisab. Nisab itu sudah sampai pada batas angka minimal hartanya 85 gram emas. Emas sekarang naik terus.
Berapa sekarang? 1 juta sekian ya. Berapa bulan lalu masih di bawah itu. Luar biasa. Oke. Sudah sampai nisab. Haul kira-kira besok atau lusa. 1 tahun penuh barang itu dia miliki lusa. Berarti kalau sudah lusa, Pak, harus dia keluarkan zakat. Lusa dia mau bayar zakat, jatuh tempo bayar zakat. Hari ini atau besok dia datang ke ketua DKI. Dia kasih hadiah. Hadiahnya bukan dikit-dikit, gede hadiahnya. Nilainya luar biasa. Gara-gara dia kasih hadiah sama ketua DKI, nisabnya berkurang. Tiba lusa, dia bilang sama Allah, "Ya Allah, saya belum bisa zakat karena nisab saya belum sampai." Sah apa enggak? Hah? Sah? Enggak sah. Apa? Kalau niatnya sengaja untuk hindar dari zakat, lihat, kita ini dalam bab al-umuru bima qasidiha. Dan apa juga dia ngasih hadiah di dekat-dekat haul? Sebenarnya ngasih hadiah itu bagus. Nabi bilang tahadu tahabu. Kasih hadiahlah, kalian saling kasih hadiah, kalian akan saling mencintai. Tapi masalahnya, pertama niatnya. Kok dekat-dekat haul mau ngasih? Sama dengan pengusaha, udah mau dekat bayar zakat, dia belikan uang nisab itu mobil perusahaan, turun lagi tuh nisabnya. Jadi aset yang bergerak kan nggak dihitung, Pak. Nah, jadi ini luar biasa, ya, dengan niat, ya, menjelang jatuhnya nisab zakat 1 tahun. Yang lebih parah lagi, dia kasih hadiah, ada bintang kecilnya lagi di bawahnya. Nanti 1 bulan kemudian hadiah ini saya ambil lagi. Hadiah-hadiah yang dikasih ketua DKM, nanti 1 bulan kemudian dia bintang kecil, nanti saya ambil lagi ya Pak ya. Ini orang tambah parah, tambah betul parah. Jadi menghindar dari kewajiban. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi sekarang begini, ada lagi contoh. Contoh tabungan. Oke? Tabungan. Tabungannya begini. Tabungan itu kalau kita nabung di bank, ini bank. Kita nabung ke bank. Saya belum sebut mau syariah atau konvensional. Nah, tapi kita sebut syariah sajalah. Kita nabung ke bank syariah. Datang. Nabung. Akad apa? Kira-kira yang masuk logika kita semua. Kira-kira akad apa? Motivasinya nabung. Cari untung atau tidak? Cari untung. Kalau Bapak niatnya cari untung, berarti harus pakai akad yang memberikan keuntungan. Akad apa yang memberikan keuntungan? Akad jual beli. Nggak ada di luar akad jual beli yang nggak menguntung, yang tidak pasti untung. Makanya kenapa bank syariah itu di undang-undangnya harus pakai akad jual beli kalau mau cari untung. Ya. Kalau bukan cari untung, sebaliknya, berarti apa niatnya? Nitip, cuma sekedar untuk taruh, daripada taruh di bawah bantal, mending saya ke bank supaya aman. Berarti ada 2 konsekuensi, ada 2 kemungkinan akad. 1 akad jual beli, 1 akad titipan. Bisa sampai di situ ya? Oke, yang jual beli geser dulu dan tidak usah dibahas karena jelas, kontraknya jelas, jual beli, untung bagi sama, bagi hasil. Oke, kita mau bahas yang titipan tadi. Kalau namanya akad titipan, boleh nggak bank ini menggunakan uang titipan? Secara prinsip nggak boleh, namanya juga uang titipan. Makanya ada yang sampai keras betul itu.
Pokoknya kalau uang saya taruh di bank syariah, nomor serinya kalau saya ambil harus sama. Ada yang sampai segitu. Lo iya, tapi oke lah, jangan segitu-gitu ya, jangan gitu-gitu amat. Minimal dia bilang begini, saya taruh 1 juta, saya ambil 1 juta, titipan. Nah sekarang balik, ya bukan balik lagi, tambah lagi persoalan. Bolehkah titipan ini bertambah? Maksudnya dia taruh 1 juta, tapi bank kasih tambahan, entah itu tambahan bagi hasil, tapi nggak mungkin karena akad titip. Kan tadi akad jual beli kita geser. Boleh nggak misalkan dia kasih hadiah? Pernah dengar ada orang buka tabungan langsung dapat hadiah? Pernah? Atau nabung sekian lama, orang ini tabungannya gede, tapi orang ini muslim betul-betul, dia cuma bilang nitip 1 M dia titip. Itu bank paling suka sama orang yang kayak gini. Biasanya dikasih karpet merah. Apa itu karpet merah? Dia tidak perlu antri. Biasanya orang antri, dia langsung masuk ke ruangannya kepala. Prioritas, namanya nasabah prioritas. Biasa itu. Ini Pak, mari Pak, mari Pak. Oh. Jadi kita itu tergantung berapa banyak tabungan kita. Ya kan? Logis sih, logis. Dia kan harus melayani. Kan melayani nasabah itu disuruh sama Nabi, ya kan? Namanya juga bisnis, harus bikin cara-cara. Nah, boleh nggak si bank ini ngasih hadiah? Riba. Pokok kan hukum riba, prinsip riba yang kita sudah belajar sama-sama, semua apa? Tambahan angka apa tambahan manfaat? Manfaat. Karena manfaat jauh lebih global, lebih luas. Jadi tidak sekedar angka, tambahan manfaat. Semua kullu qardin. Nah, ini kaidahnya nih. Kaidah riba ini yang harus dihafal terus ini. Kullu qardin, semua pinjaman. Titipan kan sama dengan pinjaman ya. Titip pinjam, jadi nanti dia diambil lagi, kan gitu ya. Semua pinjaman jaro naf'an, terjadi penambahan manfaat, fahuwa riba, maka itu riba. Jadi bukan nominal saja, tapi manfaat. Karpet merah, dikasih minum, gak antri, itu manfaat Pak. Sama seperti Imam Abu Hanifah, dia jalan sama murid-muridnya, sudah saya cerita ya, 3 orang, turun hujan, langsung murid-muridnya 3 orang menepi di rumah, ada yang rumah lagi mereka lewatin. Imam Abu Hanifah berdiri di tengah jalan, nungguin itu murid-muridnya selesai berteduh. Muridnya heran, wahai guru, mari sini. Kata Imam Abu Hanifah, enggak. Lo kenapa? Saya khawatir, rumah itu adalah rumah yang orangnya, pemiliknya itu punya pinjaman kepada saya. Imam Abu Hanifah sebelum jadi imam, itu kan orang kaya, pedagang besar, orang kaya, dan kerjanya, salah satu kerjanya Imam Abu Hanifah, minjamin uang orang. Mungkin saking banyaknya orang yang dia pinjamin, dia udah nggak hafal lagi. Jadi dia takut berteduhnya di bawah atapnya rumah orang itu menjadi manfaat dari pinjaman dia. Insya Allah ya, repot ya. Tapi bukan repot, itu menjaga, itu namanya menjaga. Nah, kita balik kepada kasus bang tadi, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bolehnya adalah kalau dari uang nasabah itu sendiri, gara-gara dari dia dapat uang itu. Tapi kalau bank bisa ambil hadiah itu dari mana? Dari pihak yang lain, tidak ada masalah. Itu seperti hadiah saja. Jadi bukan gara-gara dan ambil dari uang ini. Paham ini? Ini penting Pak, karena yang dijadikan manfaat itu adalah uang tersebut. Kalau misalkan riba itu dari uang tersebut, kan dia puter, terus nanti dia kasih tambahan.
Gara-gara dia untung, dia kasih hadiah. Nah, kalau bank syariah ngasih hadiahnya dari uang lain, sponsor atau dari modal yang lain, nggak apa-apa, kasih aja. Itu sebagai apa istilahnya ya? Hadiah murni. Dan syarat berikutnya, tidak boleh dijanjikan. Tidak boleh dijanjikan pada akad titipan. Dan nasabah tidak boleh nuntut. Namanya juga uang apa istilahnya ya? Hadiah. Kalau bank mau kasih, kasih. Kalau enggak. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nasabah ini tetap ngotot, saya tidak mau tahu, pokoknya uang saya, kalau saya taruh di bank syariah, tidak boleh dipakai. Masuk akal nggak permintaan kayak gitu? Tabungan loh ya. Masuk akal nggak, Pak? Namanya bank. Bank itu fungsinya apa, Pak? Intermediate. Dapat duit, salurkan. Selama bank itu bisa menjamin bahwa uang itu, orang ini menyimpan 1 juta, selama dia bisa menjamin bahwa uang 1 juta itu tidak pernah akan berkurang, aman-aman saja. Kan intinya begitu. Tetapi yang dipersoalkan oleh nasabah ini adalah dia tidak mau sama sekali uangnya itu keluar kemana-mana. Nah, untuk menjawab yang orang kayak begini gampang. Tinggal bilang sama nasabah model begini, Pak, kalau Bapak mau cara begitu, Bapak tinggal sewa namanya safe deposit box. Sewa 1 tahun, Pak, ada box, taruh uang di situ. Bapak nggak usah Bapak kalau mau ambil, kami ambil dari box itu. Tapi Bapak bayar uang sewa. Boleh. Karena lo tidak masuk akal kalau uang itu tabungan terkumpul, ya bank itu harus melakukan penyaluran pembiayaan. Gak mungkin dia taruh di sini. Kalau dia taruh di sini, dari mana untung dia? Ini lembaga bisnis. Boleh nggak berbisnis? Boleh. Boleh nggak cari untung? Boleh, asal pakai akad jual beli. Cari akad jual beli. Jangan pakai akad hutang. Ya. Makanya ketika dia pakai akad titipan, akad wadiah, ya yang diambil hukum-hukum besarnya saja. Selama Anda menitip uang 1 juta, maka kami punya namanya tanggungan, kewajiban mengembalikan uang itu sebanyak 1 juta. Apa ada yang dizalimi di sini? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum bunyi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih lagi 1 contoh, ya, contoh, yaitu contoh bagaimana motivasi itu bisa diperhitungkan. Kita kan masih di situ, yaitu yang kita sebut dengan bai'ul inah. Apa itu? Bai'ul inah. Sudah pernah menjelaskannya? Belum? Oh, ini penting bai'ul inah ini. Nah, ini terakhirlah contoh ini. A, B. Nah, ini biar saya tidak salah ini, karena ribut juga dia. Oke. A ini menjual barang ini, dia jual barang kepada B, pindah barang ini, harganya 150.000. Oke? 150.000. Barangnya ada di sini sekarang. Tapi kredit. Kredit. Artinya ini belum ada bayar apa-apa. Kan kredit. Tidak berapa lama kemudian, masih di majelis yang sama. Ini majelisnya namanya, ruangannya ini. Barang ini dibeli lagi sama si A. Pindah lagi. Tapi cash. 120.000 cash. Nah, sudah. Sekarang A pegang kembali barangnya, si B ada pegang apa sekarang? Pegang duit. Berapa? 120. Tapi pegang juga ada hutang sebesar 150. Ini apa untungnya orang ini?
Untung dia, untung berapa? 30.000. Salah, sah apa enggak? Nah itu pertanyaan saya, sah apa enggak model begini? Kalau lihat secara zahir, sah. Karena akadnya jual beli. Ada dua akad. Pertama jual beli pertama, sah. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga. Habis itu akad baru lagi. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga. Semua rukun-rukun sudah terpenuhi. Tapi ada yang salah di sini. Apa itu yang salah? Motivasi, niat. Dari awal si fulan ini sebenarnya tidak butuh barang ini, dan dari awal fulan ini tidak mau menjual barang ini karena dia butuh, dia perlu barang ini. Lalu kenapa mereka melakukan? Mereka melakukannya karena dari awal si fulan ini memang butuh duit, sebenarnya butuh pinjaman. Dia butuh duit 120.000. Dia butuh duit 120.000. Hanya kalau dia datang langsung kepada kesini tanpa barang, ujuk-ujuk, Pak, saya pinjam dong 120.000. Ini belum tentu ngasih. Kenapa, Pak? Iya, mereka berlindung dari jual beli. Jual, nanti jual lagi, sah secara prinsip, tapi salah secara motivasi. Itu yang disebut dengan bai'ul ainah. Ainah pakai ain. Ainah. Itu istilahnya. Jual beli yang dari awal bukan untuk perpindahan kepemilikan, tetapi dari awal hanya untuk main supaya terjadi apa? Keuntungan riba. Ini kan riba sebenarnya dia. Ini orang punya hutang dikasih uang sama dia 120.000, tetapi dia harus kembalikan 150.000 kredit. Ribet ya? Semuanya itu bisa dari dua pihak berbeda. Kalau ini dimulai dari sini yang menjual, bisa juga dari sini kita tukar. Ini butuh duit. Ini nggak mau ngasih pinjaman. Kata dia, ngapain saya kasih pinjaman? Nggak dapat untung saya. Kata ini orang pinter, dia pakai bai'ul ainah. Pak, kok belilah barang saya ini. Kata ini, ngapain saya nggak perlu barang ini? Ya ini pura-pura aja katanya. Beli berapa? Saya jual, sebentar. Saya jual, kasih angka. Saya jual 120.000. Cash apa kredit ya? Cash ya? Oke, saya jual 120.000 cash. Barang ke sini, uang ke sini 120.000. Benar. Dapat duit ya? Udah dapat 120.000 di tangannya, tapi barangnya ada di sini. Tapi ini nggak mau nih barang. Nanti Bapak jual lagi ke saya. Nih, jual lagi. Balik lagi barangnya sama dia. Tapi kredit, dia beli kredit ke sini berapa? 150.000. Sama nggak? Cuma mulai dari mana saja? Kalau tadi dimulai dari sini, ini dimulai dari ini. Gitu cara. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Pak, mangga. Ya. Ini bunyinya kapan sih? Udah tadi nggak bunyi-bunyi. Ada pertanyaan nggak Pak? Ada pertanyaan nggak? Yang tadi saya kasih contoh bank itu yang sering dipertanyakan. Tetapi ya ini saya harus jujur juga. Saya harus jujur supaya bapak-bapak tidak kaget nanti. Nah, fokus kembali kepada contoh yang bank tadi ya, yang naruh tadi uang ya Pak ya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Ada kaidah bunyinya begini. Al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Pada hakikatnya suatu perjanjian akad tergantung pada niat dan maknanya,
bukan pada lafaz dan bentuknya. Bukan pada lafaz dan bentuknya. Tadi waktu nasabah itu nabung ke bank syariah, seret. Niatnya apa, Pak? Niatnya itu supaya uangnya ditaruh. Cuma itu aja niatnya. Betul ya? Niatnya untuk ditaruh. Tergantung pada niatnya, bukan pada lafaznya. Dia pakai akad apa, Pak? Pakai akad wadiah, titipan. Wadiah, titipan. Tapi oleh bank syariah, uang titipan ini diputer. Jadi pahami? Diputer. Kira-kira nasabah ini ridho apa enggak, Pak? Seharusnya enggak ridho. Karena niatnya dari awal wadiah, titipan. Jatuhnya hutang gitu loh. Wahai bang, jangan kasih putar-putar ke sana kemari. Uang itu taruh situ aja. Dan saya tidak mau dapat hadiah atau apa gitu. Tapi oleh bank syariah diputar, tetapi dia oleh bank syariah tetap menjamin uang 1 juta itu ada. Nah, apa yang dilakukan oleh bank syariah sebenarnya? Lawan dari kaidah yang baru kita sebut tadi, supaya Bapak tidak kaget. Kaidah yang saya sebut tadi barusan, hakikatnya suatu perjanjian akad tergantung pada niat dan maknanya, bukan pada lafaz dan bentuknya. Ada kaidah yang sebaliknya. Ulama memang suka berbeda pendapat, Pak. Ulama berbeda pendapat. Ada, bukan suka berbeda, tapi ada pendapat berbeda. Dibalik, kaidah yang lain bunyinya begini, kebalikannya. Suatu akad tergantung pada lafaznya, bukan pada niatnya. Bukan pada niatnya. Nah, oleh bank syariah, lafaznya apa? Titipan. Nah, oleh bank syariah bilang, selama Anda menitip kepada saya, Anda gak usah khawatir. Kewajiban saya membayarkan kembali titipan itu sebanyak 1 juta seperti mana yang Anda taruh, itu akan saya lakukan. Masalah uang itu saya putar, itu bukan urusan Anda, wahai nasabah. Jadi sama-sama kuat sebenarnya. Jadi saya tidak menyalahkan kalau di luar sana ada pandangan yang mengatakan bank syariah itu tidak syar'i. Kenapa? Karena dia pakai prinsip ini. Dia pakai prinsip akad itu tergantung pada niat dan maknanya, bukan pada lafaz ucapannya. Niat dia titip, jangan dibawa kemana-mana. Oleh bank syariah, niat yang kaidah itu nggak dipakai. Dia putar kaidahnya itu, kaidah syariahnya. Dia bilang bahwa perjanjian itu tergantung pada lafaznya, bukan pada niatnya. Kebalik. Artinya kalau saya lihat-lihat, dua-duanya sama-sama punya prinsip, sama-sama kuat. Makanya orang kalau memahami ini, insya Allah dia akan lebih, oh begitu. Kita harus paham kenapa bank syariah memilih opsi kedua tadi. Karena dia harus muter logikanya. Logis uang yang didapat, dia harus cepat putar. Karena dia punya capaian. Gak mungkin uang itu ngendon, Pak. Itu saja. Kira-kira supaya nanti Bapak pas keluar dari sini, dibalikin tuh sama teman-teman yang berpendapat itu Ustadz Salahuddin salah karena dia pakai prinsip yang berbeda. Saya bilang saya tidak salah dan Bapak tidak salah. Kita sama-sama punya prinsip. Kalau prinsip yang pertama, akad itu tergantung kepada niat, bukan pada lafaz. Ada lagi prinsip yang lain, akad itu tergantung pada lafaz, bukan pada niat. Nah, sekarang kita balikin. Bagaimana bayul inah tadi? Bayul inah tadi yang boleh itu. Mau pakai prinsip yang satu atau prinsip yang dua? Kalau mau pakai prinsip satu, sah. Makanya di Malaysia, bayul inah boleh. Di Malaysia, bayul inah dipraktekkan. Bapak-bapak harus tahu itu. Perbankan syariahnya, bayul inah dipraktekkan.
Tapi di Indonesia, MUI-nya mengatakan, maaf, kita beda dengan Malaysia. Tidak boleh. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Punya prinsip. Tetapi tinggal dilihat. Kalau lihat kasus begini, orang ini kalau dia butuh duit, ya mau dibantu. Kan begitu ya logikanya ya. Logis. Ini terjadi di zaman Imam Abu Hanifah loh. Kenapa ini semua ini muncul? Ini dulu ceritanya panjang. Orang-orang di zaman Abu Hanifah udah ngerti. Imam Abu Hanifah udah membaca. Tidak, katanya, tidak semua orang itu siap untuk diminta pinjaman. Tidak semua orang siap untuk diminta pinjaman. Kenapa? Makanya lahirlah prinsip barat itu. Apa itu? Time of money itu. Value, apa itu Pak? Nilai uang itu tergantung kepada waktu. Kata orang barat konvensional, kalau saya pinjamin uang kepada saudara, saya sudah rugi. Kenapa saya rugi? Uang itu seharusnya kalau saya putar, saya untung. Tapi karena saya pinjamkan kepada Anda, saya rugi kesempatan itu. Oleh karena itu, untuk mengkompensasi kerugian saya pinjamkan kepada Anda 3 bulan 1 juta. Tapi setelah 3 bulan, kembalikan kepada saya 1.500.000. 500.000 itu kompensasi kerugian saya. Itu prinsipnya orang itu liberal. Ya, gitu-gitulah. Dalam Islam prinsipnya tegas. Kalau Anda pilih akad pinjaman, tidak ada 1 sen pun, bukan 1 sen saja Pak, 1 manfaat pun Anda peroleh lebih dari yang Anda pinjam. Nah, orang Islam akhirnya mikir, aduh kalau begitu kapan ini ya? Kapan bisa maju Pak? Kalau semua bank syariah begitu Pak, kalau semua bank syariah begitu, datang semua kita ini ke sana, ke bank syariah. Bank syariah pembiayaan 100 juta 10 tahun, nanti balik 100 juta. Bank syariah pusing. 10 tahun saya untung apa? Saya punya pegawai mau dibayar apa? Gitu loh Pak ya. Nah, oleh Islam diberikan kesempatan pakai akad jual beli, Makanya Bapak di bank syariah itu nggak ada akad hutang. Kalaupun ada akad hutang, cuma 1 akadnya, namanya qardul hasan, pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik. Dan itu porsinya sedikit sekali. Ini sudah waktunya belum Pak? Sudah baik. Lagi nggak bunyi ya? Oh, rusak. Hah? Sudah silent, oh gitu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan kita hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Tidak lama kita tutup saja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan.